Perkenalkan, saya Dr. Nugroho Wicaksono, spesialis anestesi terapi intensif dari RSUD Cilacap. ICU yang kita kenal sebagai Intensive Care Unit adalah ruangan tempat untuk merawat pasien-pasien kritis yang memerlukan perawatan ketat dan monitoring secara terus-menerus selama 24 jam oleh perawat kita di ICU. Indikasi untuk perawatan ICU adalah pasien yang mengalami kegagalan nafas. Contohnya adalah nafas cepat, saturasinya turun, retraksi dada, dan lain-lain. Yang kedua adalah kegawatan tentang saraf pusat, misalnya penurunan kesadaran. Kemudian ada yang disebabkan oleh trauma ataupun non-trauma. Kalau trauma yang pertama adalah karena cedera kepala, yang non-trauma yang banyak terjadi sekarang ini adalah karena stroke, karena perdarahan, ataupun karena sumbatan pembuluh darah. Dan yang ketiga adalah karena kejang yang terus-menerus. Pasien-pasien yang kita rawat di ICU adalah pasien yang memerlukan perawatan dan monitoring hemodinamik secara ketat, yaitu pasien-pasien yang pasca intervensi, ya. Salah satunya pasca tindakan operasi besar, operasi mayor, ya. Kemudian pasien pasca operasi bedah saraf, kemudian pasien pasca operasi bedah tulang belakang. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kita di ICU ini kita harapkan pasien yang sifatnya nanti reversible, yang dapat kembali lagi ke kondisi yang lebih baik. Jadi di sini karena keterbatasan tempat rawat ruang ICU ini, sehingga kita kembangkan di sini di rumah sakit ini dengan EWS, yaitu Early Warning System, yang kita kembangkan baik untuk deteksi dini pasien kegawatan, baik dari UGD maupun dari ruang rawat inap. Jadi dengan skor EWS atau yang lebih dari 7 atau di zona merah, ini akan mengindikasikan pasien harus kita rawat di ICU melalui pelaporan dari dokter jaga di Code Blue, melaporkan ke dokter jaga di penanggung jawab ICU untuk mengassessment dan nanti melakukan ACC dirawat di ICU. Perkembangan zaman membuat kita selalu berbenah. RSUD Cilacap dengan segala kelebihannya akan membentuk ICU yang lebih hebat. Civitas Hospitalia RSUD Cilacap memiliki sumber daya yang sangat luar biasa sekali. Saya selaku Fellowship Critical Care dibantu dengan teman-teman yang lainnya akan terus mengembangkan ICU dengan baik. Kapasitas tempat tidur di pelayanan kami meliputi 20 unit TT ICU, ICU isolasi tekanan negatif, ICCU, dan PICU semuanya dengan ventilator. 6 unit TT NICU dengan ventilator untuk pasien intensif pada bayi baru lahir. Pelayanan monitor hemodinamik di RSUD Cilacap. Bahwa RSUD Cilacap telah siap monitoring secara sentral, baik invasif dan non-invasif. Monitor ini mendukung untuk operasi canggih dan beresiko seperti operasi kepala, operasi cedera kepala, ataupun cedera saraf tulang belakang. Peralatan bantuan pernafasan. Tindakan intervensi seperti intubasi tracheal dan tracheostomi secara perkutan akan selalu menjadi pelayanan unggulan pada ICU kita. Pelayanan dan tindakan akses vaskuler secara invasif meliputi kateter vena dalam pada pasien dewasa, anak, bayi, serta pada pasien dengan kateter hemodialisa. Defibrilasi. Alat defibrilasi ini alat kejut listrik yang diberikan bila terjadi henti jantung atau gangguan irama jantung yang berpotensi mengancam nyawa. Bronkoskopi. Bronkoskopi digunakan ketika pasien mengalami retensi sputum sehingga pada pelayannya akan meningkatkan fungsi paru secara baik. Selanjutnya adalah USG critical. Pada USG critical kita dapat mengetahui fungsi jantung baik secara echo, kemudian fungsi paru ataupun fungsi otak kita bisa melalui dengan transcranial Doppler. Pemberian obat-obatan suportif untuk menunjang hemodinamik. Kita setiap harinya selalu memberikan obat-obatan dalam menunjang hidup daripada jantung dan hemodinamik secara berkala dan kontinu sehingga tetap mempertahankan kualitas daripada kehidupan pasien. X-ray portable. X-ray portable tersedia di dalam ICU dan kita gunakan untuk pasien-pasien yang atas indikasi untuk melihat fungsi parunya secara baik. Di masa depan, RSUD Cilacap akan senantiasa melengkapi dengan alat-alat canggih
yaitu plasmaferesis dan alat terapi pengganti ginjal. Selamat pagi teman sehat RSUD Cilacap. Memiliki keluarga yang dirawat di ruang intensif tentunya dibutuhkan peran dan dukungan fisik maupun mental dari keluarga pasien. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh keluarga pasien, diantaranya satu, untuk jam besuk di ruang RSUD Cilacap, khususnya ruang ICU itu berbeda dengan ruangan lain. Kalau di ICU itu siang pukul 12 sampai dengan 13. Untuk sore jam 18 sampai dengan jam 19. Yang kedua, keluarga pasien tidak diperkenankan untuk menunggu di dalam ruangan, kecuali pasien anak-anak. Untuk pasien anak-anak memang kita perkenankan keluarga untuk menunggu di dalam ruangan maksimal 2 orang. Ketiga, pengunjung dilarang melakukan foto ataupun pengambilan gambar di ruangan. Tetapi apabila ada keluarga pasien yang mengalami penurunan kondisi dan keluarga ada yang di luar, kita perkenankan untuk video call langsung. Yang keempat, jika pasien mengalami akhir hayat, keluarga akan diperkenankan masuk ke ruangan ICU maksimal 2 orang untuk melakukan pembimbingan langsung. Yang kelima, karena di ICU kita merawat dengan total care, maka keluarga diwajibkan untuk menyediakan diantaranya pampers, tisu kering, tisu basah, dan alat-alat yang lain karena alat-alat ini tidak dipenuhi oleh rumah sakit. Yang keenam, keluarga wajib standby di ruang tunggu pasien atau jika keluarga memang benar-benar akan pulang ke rumah, wajib meninggalkan nomor handphone yang dapat dihubungi. Teman sehat, kita selalu berharap bahwasanya pelayanan ICU di RSUD Cilacap akan selalu berkembang dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Cilacap. Salam sehat.